Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini kita sudah masuk pada pertemuan ke-12. Udah hampir menuju akhir juga ya. Dan di pertemuan ini kita akan melihat bagaimana salah satu materi yang telah kita pernah pelajari yaitu references. Kalau nggak salah ini pada meeting ke-6 di semester ini juga menjadi salah satu bentuk pertanyaan pada TOEFL test, terutama pada reading section. Nah, sebelum kita memulai ini, sama halnya seperti biasanya, silakan terlebih dahulu berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, sehingga dimudahkan jalan dalam penyerapan ilmu pengetahuan hari ini agar teraplikasi baik juga di saat kita membutuhkannya. Well, everyone, kan kita akan bahas tentang pronoun reference. Jadi, nggak ada salahnya kita mencoba mengingat apa yang telah kita pernah pelajari pada meeting ke-6 itu. Untuk mengingat kembali semuanya, kita wajib mengetahui jika kita bahas tentang pronoun reference, itu artinya kita harus kembali ke pengetahuan kita tentang yang 3 saya bikin di sini. Yang pertama, kita mesti mengingat kembali macam-macam pronoun yang ada. Nah, telah kita bahas pada meeting ke-6 itu bahwa ada yang namanya subject pronoun, lalu ada yang namanya juga object pronoun, kemudian ada yang dengan kategori posesif, bisa saja possessive adjective, possessive adjective, ataupun juga dengan possessive pronoun. Nah, tentu pada meeting ke-6 itu, inilah hal yang lebih rinci kita bahas. I'm not going to explain you this. Yang 4 ini ya, subject pronoun again, object pronoun again, and possessive adjective atau possessive pronoun kembali. But you have to remember this. I just encourage you to look back to your notebook on meeting 6 so you can recall and refresh your mind about the knowledge of pronoun. Yang mana aja? Ada yang subject pronoun, ada yang object pronoun, ada yang possessive adjective, ada yang juga yang namanya possessive pronoun. Dan bedanya beda masing-masing penggunaannya. Nah, selain kita mengetahui macam-macam pronoun ini, yang di bagian pertama ini, yang kedua kita mesti merecall kembali memori kita pada meeting 6 itu, pernah saya jelaskan bahwa si penulis di dalam penulis artikel yang kita baca atau penulis teks yang kita baca kan sering menggunakan pronoun ya. Nah, keberadaan pronoun itu barangkali keberadaan pronoun itu merujuk ke noun, ya kan? Saya harap ini masih ingat bahwa pronoun itu pasti ada spesifik noun yang dia tuju atau dia rujuk. Spesifik noun yang dia tuju itu keberadaannya akan ada dua macam. Nah, ini mohon diingat kembali. Ada kalanya kita bisa mencari pronoun ini, misalnya it itu siapa noun yang dia refers to atau rujuk atau acu pada kalimat yang sama. Yang kita kenal dengan waktu itu namanya adalah within a sentence. Oke, kalau bagian ini namanya within a sentence. Nah, kemudian ada juga kita nggak akan bisa menemukan noun yang dituju atau noun yang dirujuk oleh pronoun ini dalam kalimat yang sama dengan keberadaan si pronounnya. Namun si pronoun ini merujuk kepada noun yang berada di kalimat yang sebelumnya. Nah, kaitan yang seperti ini kita kenal istilahnya dengan between sentences. Nah, di dalam pengaplikasian keberadaan pronoun ini dengan noun yang dia rujuk, kalau kasus kita di sini adalah tentang bagaimana pronoun referent ini berada pada TOEFL test reading section, kebanyakan ya, nggak semua juga, tapi kebanyakan kita mesti mendapatkan rujukan dari pronoun yang ditanya itu
di kalimat sebelumnya atau kita kenal dengan between sentences. Jadi jarang sekali kita akan menemukan satu noun ditanyakan, kita bisa menemukan noun yang dirujuk itu dalam kalimat yang sama keberadaannya dengan pronoun yang ditanyakan. Cenderung pada TOEFL reading section itu kita mesti merujuk kepada kalimat yang ada sebelumnya. Nah, ini dikenal dengan between sentences. Nah, mudah-mudahan udah ingat kembali ya bahwa ada dua kategori waktu itu. Yang pertama within sentence atau between sentences. Dan kebanyakan di reading section itu kita akan mencari dengan menggunakan metode between sentences. Kemudian, cara yang ketiga, hal yang harus kita ingat kembali itu adalah bahwa adalah cara menemukan rujukan, acuan, atau refers to-nya. Jika ada satu pronoun, ya, saya tulis di sini, jika ada satu pronoun yang dituju, misalnya it, yang paling sering itu memang kayak it, they, these, atau others juga sering itu yang untuk si pronoun difference ini. Tapi yang kebanyakan yang banyak sekali itu adalah it atau they. Itu kebanyakan dan mayoritasnya mayoritas yang ditanyakan pada saat reading section di TOEFL test. Cara menemukannya, kita mesti tahu cara menemukannya. Kalau it, ini satu kalimat ya, dia ada dua kemungkinan cara menemukannya. Yang pertama, kita bisa mencari siapa si it ini pada kalimat yang sebelumnya, dan ini yang paling popular untuk pronoun reference questions, dan mungkin juga dia berada di belakang si it, tapi ini jarang sekali terjadi. Cenderungnya adalah the tendency is you find the reference of the pronoun being asked itu before the pronoun. Kita cari noun yang mungkin dirujuk oleh pronoun yang ditanyakan. Nah, di sini kasusnya adalah jika it, I circle it di sini. Kalau saya circle it, kita tahu dong kalau it ini mengacu pada noun-nya yang singular. Kan it itu kan singular. Berarti kita mesti mencari di depan si it ini noun yang dalam bentuk singular. Tadi saya juga bilang bahwa juga sering muncul itu kata they. Nah, kalau they, sudah pada tahu ya bahwa they itu pronoun untuk kategori plural, sehingga kita mencari rujukannya bukan dalam bentuk noun yang singular, tapi dalam bentuk noun yang plural juga. Nah, inilah hal-hal penting yang mesti kita pahami. Kesalahan terbesarnya adalah rujukan yang singular. Kadang-kadang kita terbawa perasaan atau terbawa mentranslate, begitu. Kita akhirnya memilih yang noun plural, padahal dia pronounnya singular, atau sebaliknya. Jadi, ini kesimpulannya, jika yang ditanya itu pronounnya singular, maka benda yang kita cari untuk dirujuk adalah noun yang singular juga. Namun, jika pronounnya dalam bentuk kategori plural, maka noun yang kita rujuk juga noun dalam bentuk kategori yang plural juga. Bisa dipahami sejauh ini? Right. Nah, semoga ulasan singkat saya yang di atas tadi itu bisa merecap kembali memori tentang yang kita pelajari pada meeting yang ke-8 itu. Nah, kita masuk sekarang kepada kaitannya bagaimana bentuk pronoun reference ini berada pada reading section di TOEFL test. Nah, jika si pronoun reference ini diuji pada reading section TOEFL test itu, barangkali dia akan menguji salah satunya. Mungkin yang diuji adalah subject pronounnya, objek pronounnya, possessive adjective-nya, atau possessive pronounnya. Mungkin salah satu dari ini. Karena saya sering melakukan tes terhadap reading ini, begitu ya, sering melihat, sering membaca. Yang paling populer itu memang yang dua ini, it dan they. Kayaknya gampang aja kita cari benda yang satu atau benda yang lebih dari satu, singular atau plural. Namun di praktek pencaharian rujukannya, kita menemui kendala. Akan ada banyak sekali noun yang singular di depan pronoun yang kita ditanyakan. Atau barangkali banyak juga noun yang plural di depan pronoun yang ditanyakan.
Keterampilan kita adalah mencari atau menentukan manakah rujukan yang paling tepat di antara banyaknya noun singular maupun plural yang ada pada kalimat atau pada passage atau pada paragraf itu. Nah, kemudian selain mengetahui teori tentang itu, sekarang kita masuk ke ciri-ciri si pronoun reference questions ini ketika dia diujikan pada reading section di TOEFL test. Bentuk si pertanyaannya ini adalah cenderung membawa kata-kata refers to. Nah, kalau sudah adalah refers to di dalam sebuah kalimat di pertanyaan reading section ini, berarti ini menanyakan keterampilan kita mencari pronoun referent. Kemudian, ciri-ciri khusus lainnya adalah si pronoun akan berada pada di antara dua kutip ini. Di sini biasanya ada noun, mungkin di sini it yang ditanya, atau mungkin di sini they yang ditanya, atau apapun pronoun yang ada itu, mungkin subject pronoun, mungkin object pronoun, mungkin possessive adjective, atau mungkin possessive pronoun. Nah, kita yang mesti terampil mencari reference-nya. Ini adalah bentuknya di dalam soal. Ini ciri-ciri khususnya. Jadi kalau melihat nanti kalimat atau pertanyaan di paragraf itu, the pronoun it atau they in line. Nah, satu lagi deh yang saya kelupaan nih. Pronoun inline X. Ini bukan literally X, tapi mungkin di line kan tahu ya, baris ke-7 misalnya, atau baris ke-8, atau baris kesekian, baris ke-23. Dia mengarahkan kita langsung kepada keberadaan si pronoun itu. Biasanya begitu dan saya rasa memang selalu begitu. Clue-clue lainnya itu ada. Gambarannya bisa kita lihat pada contoh yang akan saya berikan. Nah, agar lebih jelas, kita langsung ke contohnya dalam bentuk paragraf. Nah, ini adalah paragraf yang si paragraf ini membawa pertanyaan. Pertanyaannya itu adalah tentang mencari reference atau noun yang dirujuk oleh pronoun yang ditanyakan. Nah, karena ini contoh saja, satu paragraf aja. Nah, TOEFL itu nggak mungkin satu paragraf. Minimal itu ada 3 paragraf atau lebih, atau 4, itu minimalnya. Namun, tidak pernah lebih dari 6 paragraf. Maksimal itu 5 paragraf. Biasanya seperti itu. Oke. Nah, karena kita pakai device yang berbeda-beda barangkali ya, mungkin ada yang lihat di handphone, bentukannya kan nggak akan persis bentuk seperti paragraf ini barangkali. Atau kalau yang melihatnya di PC, mungkin berubah juga bentukannya. Ya, saya mohon maaf atas itu. Yang penting ini adalah dalam bentuk sebuah paragraf yang membahas tentang carnivorous plant. Right. Nah, ini boleh dibaca untuk meningkatkan vocabulary, nggak apa-apa. Untuk meningkatkan vocabulary, ini dibaca. Right. Nah, karena kita sekarang readingnya berfokus kepada mencari pronoun itu, kita lihat dulu ciri-cirinya. Ya, nggak perlu kita baca dari awal sampai akhir terlebih dahulu. Soal yang di sini adalah yang saya maksud tadi. Dengan ciri-ciri seperti ini, the pronoun. Nah, ini they di antara kutip, ya kan? Inline, baris. Nah, ini sudah ditunjuknya kepada baris keempat. Refers to, ada kata refers to. Ini adalah bentukan yang menguji kita mencari manakah rujukan dari pronoun yang ditanyakan. Right? Nomor 2, kita lihat juga ciri-cirinya dulu, baru nanti kita jawab. Sama ding kayaknya ya, sama deh. The pronoun it, di antara dua kutip lagi ada it, in line 8, refers to. So, the indication is you have to find the reference of the pronoun. Mana noun-nya ini? Tadi saya jelaskan juga bahwa jika yang ditanya itu noun-nya adalah they, kemudian kita mesti ingat bahwa they itu adalah plural, kita akan cenderung mencari noun yang plural juga. Di mana? Di
noun sebelum pronoun yang ditanyakan. Sebelum si they ini, mana saja noun yang plural mesti kita curigai menjadi jawabannya. Namun akan hanya ada satu jawaban yang tepat untuk menggantikan atau referen dari pronoun they ini. Kemudian soal nomor 2 kita lihat kita punya it di sini. Dan it kita juga udah tahu ya bahwa itu mengacu kepada noun yang singular. Jika yang ditanya noun yang singular, kita mesti mengantisipasi noun yang berada sebelum pronoun it ini sebagai jawaban yang tepat. Namun, hanya akan ada satu jawaban yang tepat untuk reference dari pronoun it yang ditanyakan. Nah, udah ketemu. Lainnya keempat. Nah, biasanya di TOEFL, mana yang saya bilang tadi ada baris itu ya. Maaf kalau di contohnya nggak ada yang seperti itu ya. Saya jelaskan sini, ini line ke-1. Dia bilang, dia bikin 1 nih di sini. 2, 3, ini yang keempat. 5, 6, 7, ini 8, 9, ini yang 10. Ada line yang seperti ini di samping kirinya. Kiri saya ya, kiri saya. Ada yang seperti itu, sehingga kita mudah menemukan line-nya. Kalau kita lihat line yang keempat, berarti kan area ini dong. Oke, ya ini ditanyakan. Nah, ketemu. Karena ini contoh, berarti nggak akan digaris ya. Nggak akan digaris. They. Nah, ketemu they yang ditanyakan. Kita lihat yang kedua dulu. Kita cari line ke-8. Ini kan ke-7. Line ke-8 kan arah sini dong berarti ya. Oh, udah masuk ke sini dia. Oke, nggak apa-apa. Dia kalau di tes aslinya nggak akan ini ya, nggak akan meleset, pasti benar, pasti tepat. Karena ini diketik kembali jadi agak-agak berubah sedikit. Oke, namun di tes aslinya itu akan tepat. Eat, right? Kita recall lagi, ini berarti kita mencari noun yang plural. Ini kita mencari noun yang singular. Kita curigai yang plural di depan ini adalah yang tepatnya. Pasti ada satu. Yang singular di depan ini, pasti itu tepatnya. Yang paling benarnya hanya satu. Nah, kita lihat baik-baik dan pahami pertanyaan nomor 1. The pronoun they in line 4 refers to. Nah, udah dibaca ya. Dan udah ketemu juga di sini keberadaannya. Kemudian, kalau melihat ini sih, dia akan dicari kayaknya hubungannya bukan si they ini nggak akan mungkin dicari dalam kalimat yang sama ini, tapi between sentence, ke depannya kita cari, ke depannya. Kita lebih baik membaca dari awal, karena ini kan dari sini. Nah, ini kan titik nih. Dari sini kita baca. Dari kalimat yang sebelumnya paling tidaknya. Nah, di kalimat yang sebelum si pronoun ini, tandailah mana saja noun yang kira-kira bisa menjadi they ini, yang rujukan atau acuan si they ini dalam bentuk plural. Oke, baca baik-baik terlebih dahulu. In order to survive, ada noun di sini? No. These plants have developed mechanism to trap insects within their village. Right? Kita baca in order to survive, this plant, ketemulah satu. Ketemu satu. These plants, plural, ada tanda S, okay, have developed mechanisms, juga plural, dengan adanya ascending, to trap insects, right? Insects termasuk juga di sini ada as within their village. Ini kan noun juga nih sebenarnya, tapi bukan dalam bentuk plural. Jadi ini batal kita pilih sebagai opsi yang tepat. Nah, kita lihat di option kita. Option kita ada apa? Humid area. Apakah ini ada di pilihan-pilihannya? No, jadi ini dicoret sebagai jawaban yang tepat. Kemudian this plant masuk kategori. This plant masuk kategori. Kemudian insect masuk kategori. Masuk kategori. Digestive fluid masuk kategori.
Enggak. Jadi hanya ada 2 opsi menuju yang paling benar, yaitu option B dan option C. Tinggallah kita memutuskan dan memahami they ini mengacu ke mana. Apakah this plant atau insect kira-kira? Ayo. Jawaban yang paling tepatnya adalah bravo. These plants. Nih, ini juga cara mencari untuk soal yang nomor 2. Yang nomor 2 itu yang kita cari singular. Kemudian kita cari si noun yang singular juga di depannya, paling tidak satu kalimat sebelumnya. Berarti mulai dari sini kita baca ya. The sundew has sticky hairs on its leaves when an insect lands on these leaves. Yang singular, yang mana? Coba lihat. Yang singular itu adalah 1. Lalu hairs enggak, leaves enggak. Oh, insect lands on these leaves. Right. Lalu lihat opsinya. Apakah variety masuk kategori? Walaupun dia berada di depan ini kan dia nih a variety ya di depannya, tapi kan terlalu jauh. Kayaknya udah 2 kalimat sebelumnya itu nggak masuk kategori lagi biasanya. Namun hati-hati juga. Right. Oh, ini masuk nih yang B. Yang B masuk kategori. Lalu yang insect juga masuk kategori leaf. Mana dia? Leaf. Oh, enggak. Bukan berada di depan, tapi berada di belakang. Ya kan? Enggak mungkin juga. Pasti acuannya yang ini ke depan nih. Kalau ke belakang, pasti enggak itu. Pasti leaf-nya sudah menjadi pronoun juga. Ini enggak menjadi kategori lagi. Kita coret dari opsi kita. Tinggallah 2. Bravo atau Charlie. Yang mana tuh yang tepat untuk mengganti it gets itu? Siapa it ini sebenarnya? So, yang paling tepat adalah opsi yang Charlie, an insect. Oke. Nah, kira-kira itulah penjelasannya. Ini kan masalah gampang aja. Udah banyak juga kan teks yang dipelajari, bacaan. Nah, secara otomatis kita bisa langsung nebak aja. It ini adalah ini nih. They ini adalah yang ini nih. Namun kadang-kadang jika di TOEFL karena bacaannya lebih akademis sehingga dia bisa mengaduk semuanya sehingga kita ragu ini yang mana yang paling tepat, kayaknya benar dua-duanya. Namun pasti hanya ada satu yang paling tepat di antara 2 pilihan kita yang tertinggal yang kita anggap benar. Right. Nah, materi untuk hari ini cuma itu. Namun ada 5 latihan dengan teks yang berbeda. Nomor teks langkah 3 nomor 1, langkah 3 nomor 2, langkah 3 nomor 3, langkah 3 nomor 4, langkah 3 nomor 5. Nah, ini berada pada langkah 3. Jadi silakan lanjut kepada langkah 3, mencoba berlatih bagaimana kita menemukan pronoun bukan di dalam memahami bacaan sekarang ya, tapi dalam menghadapi teks yang menguji kita mencari mana pronoun yang tepat. So, good luck everyone for the exercise.